Masyarakat beramai-ramai demo di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024 pasca DPR menganulir putusan MK soal pencalonan kepala daerah. Peserta demo terdiri dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan juga berbagai elemen masyarakat seperti ada juga partai buruh. Publik geram tidak terima DPR mengacak-acak putusan lembaga tertinggi negara yang sifatnya final dan mengikat itu. Rencananya, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada 22 Agustus 2024 saat rapat paripurna DPR. Namun, ditunda karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak memenuhi batas minimum. Dan dua pasal yang direvisi yaitu pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pasal 7 ayat 2 huruf E UU Pilkada soal usia minimal calon gubernur dan wakilnya. Kita bahas satu-satu ya. Soal putusan MK nomor 70 mengenai uji materi pasal 40, MK menegaskan bahwa minimal usia calon kepala daerah 30 tahun. Terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan. Namun, pada 21 Agustus, DPR tiba-tiba menganulir putusan MK itu. DPR menganulir syarat usia minimal calon kepala daerah. Jadi terhitung sejak pelantikan, mengikuti putusan Mahkamah Agung. Banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa apa yang dilakukan DPR itu merupakan upaya untuk memberikan peluang bagi putra bungsu Jokowi yaitu Kaesang agar bisa maju berlaga di Pilkada 2024. Soalnya, usia Kaesang baru genap 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sedangkan pendaftaran calon kepala daerah terakhir tuh tanggal 29 Agustus 2024. Masyarakat juga berspekulasi bahwa DPR ingin menyingkirkan PDIP sebagai oposisi agar tidak bisa ikut Pilkada serentak 2024 ini. Soalnya, PDIP nggak masuk dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil Suswono. Ada 12 parpol yang join KIM Plus, termasuk PKB, PKS, dan Nasdem, yang mana tadinya mengusung Anies pada Pilpres 2024. Jika digabung, 12 partai itu punya 91 kursi dari 106 kursi di DPRD Jakarta. Nah, partai yang tersisa hanya PDIP. Tapi PDIP tidak bisa mencalonkan paslon, karena belum memenuhi ambang batas. Terus, melalui putusan nomor 60 MK meringankan ambang batas parpol menjadi minimal 7,5% suara sah di Pileg untuk semua parpol. Tapi, DPR langsung menganulir putusan MK itu. DPR maunya, ambang batas 7,5% itu cuma berlaku buat partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Masalahnya kan PDIP punya 15 kursi. Jadi PDIP tetap harus punya 22 kursi kalau mau mengusung calon kepala daerah. Nah, dari dua putusan MK yang dianulir DPR itu, hanya PDIP yang menolak. Namun PDIP diabaikan. Rekaman DPR saat rapat membahas putusan MK itu disiarkan secara live, sehingga bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di video itu, DPR kayak maksa banget untuk menyimpulkan kalau semua fraksi setuju. Wah, kacau ya guys, bagaimana publik tidak geram. Kita bisa lihat kalau Jokowi ini kayaknya chill banget. Dia malah meminta kita, masyarakat, untuk menghormati keputusan lembaga. Nah, lembaga yang mana tuh yang dimaksud? MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Nggak cuma Jokowi aja yang kelihatan chill banget, anaknya Kaesang dan istrinya Erina saat ini sedang liburan di California. Kita tahu kalau misalkan Erina ini lagi melanjutkan studi S2-nya di University of Pennsylvania, California. Nah, kalau kita bandingin sama masyarakat yang saat ini lagi panas-panasan, demo ya, bahkan dihadang juga sama polisi, sepertinya ironi banget ya. Kita lihat aktor utama dari orang yang bisa
bisa dibilang dalang dibalik pengubahan putusan MK ini malah lagi enak-enakan liburan di California. Nah, netizen ramai-ramai upload instastory #kawal putusan MK soal pilkada ini. Istri Kaisang malah upload instastory lagi belanja stroller bayi harga puluhan juta di US dan makan roti seharga 400.000. Miris banget nggak sih? Belum lagi instastory-nya yang lagi belajar materi soal social justice. Mbak Irina, ilmu S2-nya tolong dibagi ke suami dan mertuamu, supaya paham juga soal social justice. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.